Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabar kita? Kuat, luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, pada saatnya sore hari ini kita datang kembali berkumpul tempat ini. Sebentar kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyembah Dia, meninggikan Dia lewat puji-pujian, dan kita akan terima berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, karena Dia tidak membiarkan kita hadir dalam undangannya pulang dengan sia-sia, tapi kita akan ada di dalam berkat kasih karunia-Nya. Haleluya. Dan sebelum kita mulai acara ibadah kita lebih ke depan lagi, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Kita memohon Roh Kudus, Allah penolong, memimpin acara ibadah kita, menuntun, menyertai, memberkati kita semuanya. Haleluya. Kembali Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan kasih karunia-Mu. Kami tetap ada dalam keadaan kami sehat, kuat, luar biasa di dalam Engkau. Kau sungguh sangat baik dan terlebih sangat baik lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami datang, kerinduan hati kami memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang bukan untuk kami tidak melakukan apa-apa Tuhan, tapi kerinduan kedatangan kami sore hari ini, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu yang sungguh teramat baik bagi kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau Raja kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sore hari ini dengan hati yang penuh sukacita kami datang menghampiri hadirat-Mu. Ampuni setiap kelemahan kami, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah Kau persiapkan sore hari ini, WLC Ngerti Musik, Multimedia, Aser, melayan, pemberitaan firman-Mu Tuhan. Semuanya dipakai dengan urapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu, mengacaukan jalannya ibadah sekali lagi Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa apapun yang ada dalam udara, sudut-sudut ruangan, kami perintahkan Kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang memimpin beracara, berkarya dan memberkati kita pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami siap untuk melanjutkan ibadah bakti kami, memuji dan menyenangkan hati, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, menyenangkan hati-Nya. Sungguh besar setia-Mu, nyata bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau lakukannya bagi percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah
Haleluya. Ku percaya Yesus Tuhan, aku percaya Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja kami. Terpujilah namamu Yesus, ditinggikan Engkau Tuhan, diagungkan Engkau Raja. Kami memuji-Mu, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Glory bagi-Mu, terpujilah namamu Tuhan. Glory bagi-Mu, tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, Raja kami, layak disembah, layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur, ku naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, kami bersyukur ya Allahku. Glory bagi-Mu, haleluya. Glory bagi Allahku, Kau layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Sebab Kau besar, namamu ajaib, namamu perkasa. Haleluya. Glory, glory, glory Yesus. Glory Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu, perbuatan-Mu ajaib. Ya Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Semua katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, 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 tiada yang seperti Engkau Tuhan.
urapan hati kami, jiwa dan roh kami, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami siap menyenangkan hati Tuhan yang lebih besar dari segala-segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyenangkan hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Glory. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa sebagai umat pilihan Tuhan sore hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita pandang Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dalam bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Kita dipilih. Katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saya sore hari ini akan mengajak Bapak Ibu dan sekalian, para jemaat GBI Frata, untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Katakan di hadapan Tuhan, sembah kami. Jemaat memuji Tuhan. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi jemaat katakan di hadapan Tuhan, terimalah kemuliaan ya dan hormat, terimalah Tuhan, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan semua. Sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami,
terimalah sembah dan puja kami. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita jemaat Tuhan dan kita semua sore hari ini bersyukur karena kita sudah bisa dapat memuji memuliakan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama sore hari ini kita bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. La 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 la. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab amat-Mu baru setiap hari. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na na na, na 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 na. Bersyukur, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey! Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Memang kehidupan kita layaknya harus mengucap syukur setiap saat. Amin. Kalau kita senantiasa hidup dalam ucapan syukur, firman Tuhan katakan, disitulah mujizat, kuasa, pertolongan dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Dia akan membagikan setiap pengajarannya, Dia akan membagikan setiap kekuatan dalam kebenaran firman-Nya lewat mulut lidah hambanya pada sore hari ini. Persiapkan hati kita. Saya yakin dan percaya kita dari rumah atau dalam kehidupan kita senantiasa menyiapkan hati yang terbaik bagi Tuhan bertahta atas hidup kita. Haleluya. Glory Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu.
cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di sela kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Yesus seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, terangi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Semua mengatakan di hadapannya, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Katakan di hadapannya, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat saja bersama saya, sama-sama katakan pujian dengan sungguh-sungguh. Saya katakan, bagi-Mu Tuhan ngomong sama Tuhan, saudara. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, katakan genapi seluruh. Yes, sampai bumi penuh kemuliaan. Sama-sama katakan, bagi-Mu Tuhan, angkat tanganmu sama-sama saudara. Seluruh
Ini kami Bapa, hidupku. persembahkan hidup kami. Pakailah Tuhan Haleluya, Yesus. bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sembah Dia saudara. Oh Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Oh Yesus, bagimu Tuhan Bagimu Tuhan. segala pujian, segala hormat Sembah Dia. hanya bagimu Kita angkat hati kita, Yesus. tangan kita kepada Tuhan Yesus. Kau Allahku, Kami sembah. Engkau Rajaku, Oh, sembah Dia dalam Engkau kekaguman layak saudara. Sembah Dia diagukan, dalam keagungannya. disembah ya Allahku. Oh Yesus. Haleluya. Kau ku tinggikan, kau ku agungkan, Yesus Kristus Allahku. Haleluya. Bagi Raja yang jujur dikata. Terpujilah Allahku Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Kami sembah Kau, kami agukan, kami tinggikan, Haleluya. selama-lamanya, Haleluya. selamanya Tuhan, hanya Kau Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Hanya Kami padamu, bersyukur, kami bersyukur. hanya padamu Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya, Yesus Kristus Allahku. Haleluya. Hanya Kau Glory yang Yesus. menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat harapan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
ku cinta. Sama-sama. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Lord Yesus. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih karena kasih-Mu baik. Hari ini harapan kami hanya pada Tuhan saja, dan harapan kami hanya pada firman Allah saja yang menuntun kami. Kami tahu hari ini dunia menawarkan banyak jalan, tapi jalan satu-satunya hanya di dalam Tuhan Yesus. Amen. Dalam firman Allah yang memimpin kami dari kemuliaan sampai kemuliaan, Haleluya. dari kekal sampai kekal. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman Allah. Bapak, kami berdoa bagi kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sama-sama diajar oleh firman Allah. Roh Kudus Allah bekerja 100% di dalam hidup kami, sehingga hidup kami letakkan kehendak kami, keinginan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di dalam surga. Dan hari ini kami patahkan segala kuasa iblis yang akan menghancurkan dan mencuri berkat sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membebat kami. Hari ini kami tahu kami adalah anak-anak Allah yang diberkati Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami sambut firman-Mu, kami taruh Engkau di tempat yang paling tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Semuanya sehat ya? Gak ada yang sakit. Amin. Kalau ada yang sakit, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan segala penyakitnya. Sukacita Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Oke saudara, hari ini saya akan berbicara satu tema yang sebenarnya sederhana, tapi kalau ngomong sederhana itu tentang bagaimana cara pikir kita. Ternyata cara pikir Tuhan itu sangat luar biasa. Sampai hal terkecil dikatakan rambut kita itu diatur, jatuh atau tidaknya. Percaya saudara, Tuhan mengatur hidup kita semua? Iya. Bahkan rambut kita jatuh, kalau Tuhan ngomong tidak boleh jatuh, dia nggak akan jatuh saudara. Jadi gini, ada satu tema dikatakan berkat yang tepat untuk orang yang tepat. Kita adalah orang-orang yang tepat, amin? Yes. Jadi berkat Tuhan akan kita terima. Jadi saudara, percayakah Anda bahwa Tuhan menyediakan berkat yang tepat di waktu yang tepat? Ya, berkat yang tepat itu di waktu yang tepat. Jadi saudara harus percaya itu. Jadi Tuhan berkata, rancangannya adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Ini yang harus kita tahu. Tidak ada rancangan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita nanti larinya ke jurang, larinya ke satu lembah dan kita tinggal di sana, nggak ada. Ya, itu yang harus kita tahu yang pertama. Jadi persoalannya begini saudara, apakah saudara dan saya sudah menjadi orang yang tepat? Kalau Tuhan maunya gini, Christopher, kamu jadi orang yang tepat untuk menerima berkat dariku yang tepat. Itu maunya Tuhan. Tapi apakah saya dan saudara sudah menjalankan hidup kita dan melatih hidup kita sedemikian rupa sampai kita menjadi orang yang tepat yang diinginkan Tuhan? Ini masalahnya saudara. Banyak orang tidak terima berkat karena dia belum tepat menerima. Seperti anak kecil ketika dia mau minta sesuatu yang besar, orang tuanya menolak. Karena apa? Dia belum waktunya. Ayo Pak, belikan motor. Kamu umur berapa? 4 SD, ya enggak mungkin. Kalau sampai itu diberikan, berarti bapaknya saya enggak bilang ya, bodoh lah, ya, bodoh sekali. Karena tidak mengerti kemampuan anaknya, celaka nantinya, habis ya. Jadi begitu saudara. Jadi berkat yang tepat hanya akan datang pada orang yang tepat. Oke, kita lihat Kisah Para Rasul 18. Ini ada satu peristiwa yang luar biasa saudara, yang kita bisa lihat dan contoh ya. Kisah Para Rasul 18
ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia tinggal bersama-sama dengan mereka karena mereka. Nah, saudara, jadi ada satu kisah, itu namanya Rasul Paulus bertemu dengan namanya Aquila dan Priscilla. Aquila ini adalah orang Yahudi diaspora yang tinggalnya di waktu itu di Roma. Ketemu sama Priscilla, dia menikah. Jadi kelihatannya Priscilla ini bukan orang Yahudi, saudara. Jadi campur. Nah, Paulus pun seperti itu. Dia ketemunya lewat apa? Jadi mereka itu sama-sama punya keahlian, namanya tukang jahit tenda, tukang buat tenda itu loh. Jadi gini saudara, pertemuan mereka ini berkat yang tepat dari sorga. Orang-orang yang tepat diperlukan dalam waktu yang tepat ini, dipertemukan. Jadi kita lihat ya, kita lihat sebelum terjun dalam ketepatan kita nanti, tepatnya ini apa tepatnya? Kita mau belajar dulu. Kenapa ini tepat? Kenapa Paulus dengan Aquila, dengan Priscilla? Priscilla dan Aquila ini suami istri. Yang cowok namanya Aquila, yang cewek namanya Priscilla. Terus ketemu sama Paulus. Kenapa ini tepat? Kita mau belajar sama-sama. Karena berkat Allah selalu itu dalam tempo ketepatan. Tidak ada tempo yang tidak beraturan. Berkat Allah itu tertib. Jadi kalau saudara mau terima berkat Allah, saudara harus memahami apa yang temponya Tuhan, apa yang dimau Tuhan, sampai mana dia akan jalan. Itu sudah. Ayo kita lihat ya. Sebelum terjun dalam ketepatan, kita belajar ya. Dan mereka ini belajar menjadi orang yang bersiap tentang karakter dan ketepatan. Mari kita lihat seberapa profesionalnya Paulus. Nah, di dalam ayat itu saudara, di ayat 18 ayat 3 dikatakan Paulus dan Priscilla dan Aquila itu pembuat tenda. Nah, pembuat tenda itu dalam aslinya, bahasa aslinya itu skenopoios. Itu ya pengrajin, ya pemilik usaha, ya melakukan sendiri, ya jual. Jadi dia menjual dan juga membuat sendiri semuanya. Sudah seperti itu. Jadi satu, Paulus kenapa dikatakan rasul yang tepat sekali? Karena yang pertama, dia itu adalah bisa melihat peluang yang menghasilkan uang. Peluangnya begini saudara. Waktu itu Paulus, kalau kita lihat, kalau kita nggak mendalami Paulus ini cuma ya udah rasul cuma ngomong aja Injil, tapi enggak saudara. Ternyata Paulus ini meskipun dia rasul memberitakan Injil, tapi dia tidak mau hidup dalam pengkhotbahnya saja. Jadi dia maunya itu kerja. Jadi dia itu melihat peluang saudara. Jadi saat itu saudara, peluangnya adalah saat itu banyak gembala-gembala atau tentara-tentara Romawi yang nomaden. Jadi habis gembalakan di padang rumput itu dia butuh tenda. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Paulus. Paulus ngerti, wah ini bisnis strategis ini, bisa nunjang pelayanan. Dia langsung pakai bisnis itu. Itu yang pertama. Jadi Paulus bisa melihat peluang yang menghasilkan, ya. Yang kedua, itu Paulus itu belajar memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, hari ini kita juga seperti itu, saudara. Saudara di mana dan saudara berasal dari mana, hendaklah saudara bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, hari itu kalau saya bisa katakan saudara, asalnya Paulus ini dari provinsi ini namanya ini Kilikia, ya, Kilikia. Nah, Kilikia itu terkenal dengan kambing hitam yang benar-benar kulitnya itu gelap. Dan ketika diambil kulitnya untuk tenda itu sangat menyejukkan sekali. Jadi laris tendanya. Jadi Paulus itu orang-orang yang belajar, saudara. Ya, jadi Paulus itu memanfaatkan peluang dan memanfaatkan sumber daya. Dia rasul yang cerdik. Dia rasul yang sangat mengerti peluang hidup. Karena banyak orang sekarang begini, semakin dia ke gereja, dia semakin malas kerja. Dengan alasan, aku ke gereja kok, saya meninggalkan pekerjaan saya untuk ke gereja. Jangan meninggalkan pekerjaanmu untuk ke gereja. Ya, waktunya kerja, waktunya ke gereja, harus bisa kontrol. Makanya saya mau bilang dari awal adalah berkat Allah itu selalu ada di dalam ketertiban. Kalau saudara tidak bisa menertibkan diri saudara, saudara tidak akan pernah menemukan ketepatan daripada Tuhan.
Makanya kalau saudara sudah pencang ini, nggak bisa atur waktu kerja, waktu gereja, terus salah satu dibuat alasan, dosa saudara. Apalagi saya nggak bisa ini karena aku pelayanan. Waduh saudara, jangan dibuat-buat pelayanan ini menjadikan satu kemiskinan. Saya harusnya dapat 10 juta kalau saya ke sana, tapi saya bela di pelayanan yang nggak dibayar. Jangan seperti itu. Tuhan nggak minta saudara bela, pelayanan nggak minta saudara bela, ibadah pun nggak minta saudara bela. Yang diminta Tuhan adalah saudara dan saya itu bisa mengatur diri kita sedemikian rupa. Jadi nggak ada lagi alasan pelayanan mengganggu kerjaku, kerjaku mengganggu pelayanan. No, Paulus adalah orang yang seorang rasul yang kemana-mana, tapi dia itu buat tenda. Bayangkan, buat tenda itu adalah sesuatu hal yang kecil, tapi dia mau lakukan. Dia nggak malu. Sekarang saudara, banyak orang-orang malu saudara. Makanya tidak menerima berkat yang tepat. Dapat kedudukan sedikit di gereja, dapat kedudukan sedikit di rumah. Terus kalau kerjaan jelek, dia selalu menolak karena alasan gengsi. Tidak ada gengsi. Katakan kiri kananmu, jangan gengsi. Kalau gengsi nggak makan. Ya, kalau gengsi nggak makan. Ya, siapa Paulus? Buat tenda saudara. Ya, tenda. Kata tentara, hai tentara, mau tenda mau. Ini Paulus. Siang malam bekerja, bahkan dia ngomong begini, siang malam aku bekerja supaya pelayananku ini bisa jalan dan saya gak jadi batu sandungan. Kalau dulu Paulus sebelum diubahkan menjadi sesuatu yang ini masih ini, oke, saya hidup oleh Injil. Berarti saya khotbah, berarti saya berhak dihidupi oleh Injil. Enggak sekarang saudara. Kalau Paulus setelah dia diubahkan mindsetnya, dia ngomong seperti ini. Saya bekerja untuk melayani. Jadi pekerjaan dia itu menopang pelayanan. Dia berpikir kalau saya nggak kerja, saya nggak pelayanan. Makanya hari ini aturlah sedemikian rupa hidup saudara. Ketika saudara menerima waktu yang tepat, saudara adalah orang yang tepat untuk menerima berkat-berkat itu. Haleluya. Kembali saudara ya, itu keahlian sekuler. Nah sekarang saudara, jadi Paulus itu dididik sejak kecil berdasarkan aturan dan norma. Nah, aturan dan norma apa? Yang pertama, norma-norma rabbinik. Norma-norma rabbinik itu seperti ini saudara. Rabbinik itu tentang keguruan. Makanya orang tuanya jauh-jauh menyekolahkan Paulus itu ke yang namanya, siapa gurunya Paulus? Tidak tahu? Gamaliel. Itu guru besar saat itu buat Yahudi. Itu sekolahnya mahal. Kalau di Banyuwangi ini siapa yang paling mahal sekolahnya ya? Paling enggak di sekolah internasional lah. Itu Paulus. Orang tuanya mengerti. Orang tuanya menyiapkan Paulus sejak kecil menjadi orang yang tepat. Dijalankan dia ke Gamaliel, suruh belajar kitab Taurat dan kitab-kitab suci para nabi, saudara. Dan saudara, kita ngerti. Dan dia dididik oleh dua norma. Norma keagamaan dan juga norma-norma hari itu yang ada di masyarakat. Jadi gini saudara, di tradisi rabbinik itu ada satu norma yang luar biasa. Ya, dikatakan begini, siapa yang tidak mengajari anaknya satu keahlian, ia mengajarinya merampok. Berarti kalau orang tua tidak mengajari anaknya satu keahlian, berarti dia sedang mengajari dia ngerampok, nyusahin orang. Itu tradisi rabbinik. Makanya orang-orang saat itu sekaliber Paulus punya dua keahlian sekaligus. Kitab, pengetahuan akan Allah, pengenalan akan agamanya, dan juga pengenalan akan bisnis dan keahlian untuk menunjang hidupnya. Berarti nggak ada alasan lagi sekarang saudara. Semakin saudara setia kepada Tuhan, semakin saudara juga hebat dalam pekerjaan saudara. Bukan dibalik-balik, bukan wah gara-gara pelayanan, enggak saudara, enggak. Kalau saudara tidak belajar satu keahlian, dan saudara sedang merampok. Bagaimana enggak merampok? Kalau saya sekarang tidak belajar keahlian, ketika saya tua, saya ikut mama papa saya, minta pak, saya nggak punya beras, minta dong beras. Ya namanya orang tua ya pasti, aduh ya sudah pasti ngasih. Nggak mungkin saya diusir, orang tuanya saya. Itu saudara sedang merampok, bukan membantu tapi merongrong, gantung terus sama orang. Makanya saudara hari ini, kalau saudara mau jadi orang yang tepat, belajarlah keahlian.
mengetahui firman Allah dan juga mengetahui diri sendiri. Saya ini bisa apa? Seperti Paulus tadi. Amin. Haleluya. Jadi dia diajarkan untuk membuat tenda, ya, dan sekolah rabbinik tadi. Sekolah rabbinik itu keguruan, jadi imam, jadi guru nantinya, ya. Yang pertama, saudara, saya mau mengajarkan saudara, didik anak-anak saudara menjadi anak-anak yang mengerti norma-norma. Kalau di dalam IPS dulu atau di BPKN ada norma-norma. Makanya anak-anak kalau tidak dididik norma-norma liar, saudara. Ada norma yang pertama, norma agama. Kalau anak tidak pernah diajari norma agama, saudara akan mengajari anak ini sedang menjalani kehidupan yang akhirnya ke jurang. Norma agama gimana? Berdoa, apalagi menyembah Allah, ke gereja, baca firman. Itu norma-norma agama yang saudara harus pelajarkan ke anak-anak. Kalau anak-anak tidak pernah diajari seperti ini, jangan harap dia menjadi orang yang tepat menerima berkat Tuhan yang ajaib. Hidupnya harus bertobat dulu nantinya, harus dipulihkan dulu. Tugas orang tua adalah menyiapkan anak-anak kita. Ada amin? Ya. Ada norma kesusilaan lagi. Kalau anak-anak dibiarkan terus sana terus, ya, semua los, nggak akan ngerti dia. Norma kesusilaan misalnya begini, ya jujur gitu ya, jujur. Terus apa kesusilaan itu kayak hati nurani lah. Ya. Kalau ada apa misalnya begini, hati-hati kalau itu nanti ada orang tua ngomong, tekanlah suaranya, agak kecilkan lagi, hormati orang tua. Bukan malah kalau orang tua ngomong, kalau ngomong sikat semua. Kadang-kadang itu sesuatu yang tidak masuk dalam satu tata krama ya. Anak kecil ini harus diajari seperti itu. Jangan lari-lari, awas, jangan pukul kepala, seperti itu. Norma-norma ini itu harus diajarkan kepada anak-anak kecil. Ini yang diajarkan Paulus. Norma agama belajar, norma kesusilaan juga belajar, dan juga norma-norma kesopanan tadi, tata krama. Saudara harus mengajarkan itu kepada anak-anak saudara. Bahkan kita sendiri masih harus belajar. Ya. Dan juga norma hukum, ya. Norma hukum-hukum yang berlaku. Jadi sini saudara, jangan mentang-mentang saudara dari luar kota misalnya, terus saudara ke sini atau saudara kemana, saudara masih pakai norma yang sama. Itu tidak bisa jadi berkat bagi saudara. Di Banyuwangi, pakailah norma di Banyuwangi. Di mana-mana pakailah norma yang berada di sana. Contoh, di mana bumi dipijak, di situ apa? Langit dijunjung. Dengan belajar norma, saudara akan merasakan hidup tenang, hidup tidak nyusahin orang, hidup dalam kedamaian. Mau damai dalam bumi ini, amin? Belajar norma-norma. Yang pertama diawali dengan norma agama. Ketika semua saudara sudah belajar tepat, saya percaya berkat yang tepat itu akan tercurah bagi saudara dan saya. Haleluya. Nah sekarang apa maksudnya? Oh tadi Paulus seperti itu, luar biasanya dia belajar keahlian. Sekarang bagaimana dengan Priscilla dan Aquila? Aquila ini tadi itu, ya, laki-lakinya, Priscilla ini ceweknya. Nah latar belakang pekerjaannya sama, pembuat tenda, ya, sama. Makanya dia bisa ketemu, iya ayo kerjasama, sama latar belakangnya. Terus apa lagi? Latar belakangnya menurut beberapa sumber, nama Priscilla ini ternyata dari bangsawan Roma, kaya orang saudara, namanya Gen Prisca. Jadi ini adalah satu orang yang jatuh cinta dengan pembuat tenda yang miskin, ya kayak drama-drama Cina tahu sekarang ya, di Melolo apa di Facebook gitu ya, jatuh cinta dengan CEO. Jadi dia itu kaya, jatuh cinta sama pembuat tenda yang namanya Aquila, orang Yahudi miskin. Ya. Ini, jadi luar biasa. Kejutan dalam ceritanya adalah gini, dia orang Roma yang jatuh cinta sama orang Yahudi dan akhirnya menikah dan akhirnya hidup susah bersama. Ini luar biasa. Dengan cinta dia mau mengorbankan hartanya. Tapi ingat saudara, saya mau katakan, tidak sembarang orang mau seperti itu. Berarti ada sesuatu yang spesifik di dalam yang namanya Aquila tadi. Enggak semerta-merta siapa mau ikut orang buat tenda, enggak mau. Coba saya mau tanya, ya. Misalnya nanti Pak Gembala ini Elda kan belum nikah. Nanti kalau Elda ini sudah besar, kira-kira
bukan mendiskreditkan pekerjaannya, saudara, maaf ya. Kira-kira mau tidak dikawinkan dengan, katakan, mohon maaf, bukan mendiskreditkan ya, tukang becak kira-kira. Dia tidak mau. Susah soalnya kuliah, saudara, dibesarkan. Bukan mendiskreditkan pertama, ya saya mohon maaf sekali. Karena itu beda sudah, saudara. Orang Roma itu merasa, kalau sekarang Roma itu kayak Jakarta, saudara. Itu ibu kota yang besar sekali, pusat pemerintahan itu di sana. Itu orang metropolitan, saudara. Tapi yang satu ini Aquila dari desa kecil. Kok bisa mau? Ini luar biasanya. Aquila adalah orang yang tepat untuk yang namanya Priscilla. Dikatakan ini, berarti dia ada satu hal yang sangat menarik, karakter namanya. Banyak orang kalau masalah uang, enggak lah, meskipun ganteng, banyak uang, tapi nyakitin hati buatan. Ternyata Aquila ini punya karakter yang baik. Tadi ternyata latar belakangnya sama. Dia belajar rabbinik juga, belajar firman Allah dan juga belajar keahlian sama seperti Paulus. Makanya dia sampai akhirnya, wah, aku tak ikut Aquila aja. Nah ini sudah orang yang tepat datang di berkat yang tepat. Dan saudara, akhirnya begini. Jadi karakter dan norma Aquila itu juga sudah teruji, punya prinsip yang sama dengan Paulus. Nah, jadi di sanalah Paulus dan Aquila dan Priscilla ini ketemu. Nah ini kita sama-sama akan bahas sekarang ya. Jadi semua karena divine precision. Divine precision itu ketepatan ilahi. Saya percaya sama ketepatan ilahi? Bengong apa percaya? Saudara percaya dengan ketepatan ilahi? Amin. Oke. Agak dinaikkan tribalnya. Kita buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, apabila sebab Tuhan menopang tangannya. Ada amin. Jadi saya mau berkata sekali lagi tentang firman Allah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan di hadapannya. Jadi semua langkah saudara dan saya itu diperhadapkan oleh Tuhan. Oh, kamu ke sini, kamu ke sini, bagi orang-orang yang dikenannya. Jadi kita harus percaya dengan yang namanya ketepatan ilahi. Katakan amin. Oke, kita masuk poin utama. Saya cuma 3, saudara. Mari kita bahas. Yang pertama, ketepatan seperti apa yang dimaksud Allah? Yang pertama, ketepatan waktu. Kadang-kadang ada satu istilah begini. Oh, kamu ya sayangnya dipertemukan di waktu yang tidak tepat. Tuhan selalu mempertemukan seseorang dengan waktu yang tepat. Tuhan selalu mempertemukan seseorang dengan berkat yang tepat di waktu yang tepat. Jadi seperti ini, saudara. Tuhan itu mengatur waktu yang pas untuk pertemuan yang mengubahkan hidup kita. Katakan mengubahkan hidup. Ya, oke. Jadi Aquila dan Priscilla ternyata, saudara, kalau kita baca di ayat yang ini 18 ayat 1 sampai 2. Kita mau belajar kitab suci terus ya, saudara. Saya bacakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Saudara, ada satu puzzle yang Tuhan mau satukan. Luar biasanya ini, saudara. Aquila dan Priscilla diusir dari Roma. Kenapa diusir? Sama ternyata, saudara. Kenapa diusir? Mereka diusir karena kerusuhan saat itu yang namanya Saya tulis di sini ini impulsore Christo. Itu tentang dorongan dari Kristus. Jadi mereka ini umat Yahudi di Roma itu rusuh. Yang satu gak percaya Kristus, yang satunya percaya Kristus. Jadi rusuh. Jadi sampai-sampai orang-orang Roma itu ngomong begini, kamu orang Yahudi buat rusuh aja, keluar kamu dari sini. Diusir, saudara, akhirnya karena Kristus. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah orang-orang yang memperjuangkan haknya kepada Kristus. Penginjilan, ini orang suka penginjilan. Nah, sedangkan Paulus
kalau kita baca di pasal sebelumnya saudara, pasal 17, dia juga dipersekusi di Athena. Siapa namanya? Siapa? Emma. Oke. Apa-apa, kita lanjut lagi ya. Cuma 3 poin. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke. Jadi Paulus dan mereka itu sama-sama diusir. Yang satu dari Athena dipersekusi, kamu ngomong apa kamu? Dibenci. Yang satu karena diusir dari Roma karena Kristus juga. Ketemulah dia. Jadi ketepatan luar biasa di timing, saudara. Bayangkan kalau dia nggak tepat, ini nggak diusir, ini diusir. Jadi dia nggak akan pernah ketemu karena sama-sama diusir, karena sama-sama Kristus. Oleh Kristus, dia ketemu di tengah-tengah, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Dan akhirnya mereka bersama-sama. Jadi ada pasal yang harus disusun dengan waktu Tuhan. Paulus saat itu saudara, ini luar biasa. Makanya hari ini saudara, kalau saudara belum menemukan sesuatu yang tepat dalam hidup saudara, saudara harus percaya rancangan Tuhan. Jadi ketika itu Paulus saudara, itu membutuhkan rumah. Ketika dia diusir sama yang namanya orang Athena, dia nggak punya rumah. Dia itu kesulitan mau nginjil bagaimana ini. Sedangkan si Aquila dan Priscilla ini, karena Priscilla ini bekas konglomerat di Roma, dia punya sedikit harta, bisa punya rumah di Korintus saat itu. Nah ketika itu mereka ketemu, loh, jadi Paulus ini butuh rumah, butuh support. Nah sedangkan si Priscilla ini punya rumah, punya pekerjaan, tapi dia belum terlalu mendalami Kristus. Dia haus akan Kristus, dia mau dikasih paham. Berarti benar, ini saling mengaitkan saudara. Yang satu dikasih tumpangan, jadi ketemu, oh ya Paulus, tumpang aja ke rumah saya. Jadi Paulus itu tinggal di rumahnya mereka 1,5 tahun untuk menginjil. Nah sedangkan mereka, Aquila dan Priscilla, itu diajar Paulus setiap hari. Sembari dia bekerja, dia diajar Paulus. Sehingga dia menjadi orang yang hebat dalam pengetahuan akan Tuhan Yesus. Sehingga penginjilan dia kemana-mana ikut oleh Paulus juga. Ini luar biasa. Jadi ada puzzle-puzzle. Nah hari ini saudara, jika hidupmu saat ini merasa bahwa, kok tidak tepat ya, kok aku nggak ada yang kayaknya hidupku selalu gagal, selalu salah. Jangan khawatir saudara. Cari perkenanan Tuhan. Kan dikatakan dia mengatur setiap langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tuhan nggak akan salah tempatkan berkat kepada saudara. Tinggal saudara siap apa enggak. Itu aja saudara. Seperti Paulus yang ketemu sama Aquila dan Priscilla, sama-sama membutuhkan. Akhirnya mereka ketemu saudara. Waduh, luar biasa saling melengkapi. Hari ini, kalau saudara cari jodoh, ya, cari apapun pekerjaan, jangan patah semangat. Jangan turunkan standar saudara. Saudara akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Saudara harus siap terima berkat itu. Ya. Jadi kembali lagi, ingatlah bahwa Tuhan sedang membawamu bertemu berkat yang tepat. Yang kedua, ketepatan apa itu? Ketepatan karakter. Jadi ada berkat yang saudara kalau karakternya saudara gak siap, itu gak bisa diterima. Jadi ketepatan karakter. Jadi berkat Tuhan yang tepat juga bisa berubah bertemu orang yang sehati dan sejiwa. Sama ketika orang cari istri atau cari suami, saudara gak mungkin cari orang atau cari suami atau istri yang dibenci. Karena kalau suami istri itu saudara, setiap hari itu komunikasi. Setiap pagi lihat wajahnya, setiap malam lihat wajahnya, terus saja lihat wajahnya terus. Kalau semakin cinta, semakin luar biasa, semakin membangun, luar biasa. Tapi kalau dibenci, semakin hari semakin malas, gak pernah di rumah, gak pernah kerasan di rumah. Kalau di rumah dia pengennya keluar terus, wah ini luar biasa, ini ngawur. Ya. Jadi kembali lagi, berkat Tuhan yang tepat juga bisa berupa bertemu orang yang sehati. Nah, jadi Paulus dan mereka ini ketemu kesamaan profesi. Jadi nyaman. Oh, ngobrolnya nyambung. Tapi ternyata berkat Tuhan itu tentang seseorang dipertemukan, itu bukan orang yang nyaman. Semua bisa buat nyaman. Misalnya saya bisa buat nyaman siapapun, atau siapapun bisa membuat nyaman saya. Ternyata berkat Tuhan ini mendatangkan kedewasaan yang namanya komitmen. Katakan komitmen. Ya, kembali lagi saudara.
Jadi berkat Tuhan itu mendatangkan komitmen karena mendewasakan. Orang dewasa adalah orang yang bisa komitmen. Kalau saudara nggak bisa komitmen, saudara nggak akan pernah bisa terima berkat ini, saudara. Contoh, orang yang nggak komitmen, pacaran sana sini, selingkuh sana sini, nggak ada komitmen apa-apa, nggak mau menikah, apapun itu, pokoknya saya nggak mau komitmen, saya pengen bebas. Itu masih anak-anak, saudara. Anak-anak, saudara, kalau saudara tunggu sini ya, belum karuan bisa. Mungkin dia 1 menit sudah hilang, tapi kalau orang dewasa, tunggu sini ya, dia akan terus tunggu sampai memang benar-benar dia kembali lagi, suruh nunggu lagi. Itulah perbedaan orang yang masih dewasa atau yang masih muda, saudara, komitmen. Jadi tahukah saudara, setiap berkat yang Tuhan beri itu membawa saudara pada pemahaman bahwa Tuhan itu sedang berkomitmen kepada saudara. Saya ini Bapa yang baik, saya ini Bapa yang terus memberikan engkau berkat, sehingga engkau mengerti bahwa aku berkomitmen memelihara engkau. Jadi sehingga orang-orang yang diberi berkat Tuhan ini berubah, darinya dulu nggak pernah bisa berkomitmen, akhirnya mengerti, menjadi orang yang bisa berkomitmen. Tujuannya Tuhan itu, sudah. Ya, kembali lagi, tujuannya supaya penerima berkat menjadi orang yang berintegritas. Oke. Oke, kita lanjut, saudara ya. Jadi bagaimana kita bisa mengerti orang yang tepat yang dikirim Tuhan ke saya ini apa? Kadang-kadang banyak orang gini, Pak Pendeta, Om Kris, Om Gembala, misalnya siapa kakak-kakak rohani saudara, gimana caranya ngerti orang yang tepat? Entah itu jodoh, entah itu pekerjaan, entah itu channel, entah itu apa. Bagaimana itu ngerti kita dari Tuhan untuk saya? Tapi ternyata lebih gampang. Bukan yang nyaman. Banyak orang ngomong, waduh, nanti kamu kayak gini ya, nikahi. Nanti kamu tak gaji sekian ya. Jangan khawatir, hidupmu aman, makanmu aman. Tapi ternyata bukan itu yang dari Tuhan ternyata. Yang dari Tuhan adalah orang yang bisa menjaga komitmen. Buat komitmen langsung, itu kedewasaan. Itu luar biasa. Jadi saudara, berkat Tuhan selalu mengacu pada kedewasaan dan komitmen. Saudara, orang yang salah akan menawarkan kenyamanan. Tapi orang yang benar, yang tepat akan menjaga komitmen sampai selesai. Ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Apa ketepatan itu? Adalah tujuan ilahi, arah ilahi. Katakan tujuan ilahi. Terakhir, saudara ya. Oke, setelah bertemu dalam ketepatan dan saling membangun. Jadi mereka ini saling membangun, saudara. Paulus dan Aquila dan Priscilla saling membangun, saling melengkapi. Nah, hari ini saya bertanya, apakah saudara yang sudah punya anak, sudah punya cucu, atau baru menikah, apakah hidup saudara lagi hancur atau saling membangun? Kalau saudara lagi hancur, saudara tidak ada komitmen, jadi saudara perlu kedewasaan rohani. Jadi saudara perlu yang namanya kedewasaan rohani yang bisa membuat komitmen, sehingga saudara akan membangun hidup saudara. Karena komitmen itu membangun. Gak ada komitmen yang merongrong, gak ada komitmen yang hancur. Komitmen itu selalu membangun. Ya. Yang ketiga, dikatakan tujuan yang sama. Jadi setelah bertemu dalam ketepatan dan saling membangun, mereka membuahkan hasil. Jadi gak ketemu tok, senang-senang tok, terus saling berbagi tapi tidak ada hasil, percuma. Ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah hasil. Ketika kemurahan hati, ketika kesamaan hati, ketika sama-sama dewasa, sama-sama mengisi, sama-sama saling menolong, saling mensupport, ternyata ini yang Tuhan mau. Mereka menghasilkan buah. Kembali saudara, tidak ada satu hal yang instan. Semua dibentuk lewat jalan Tuhan.
Meskipun itu kelihatannya kayak tadi itu, Aquila sama Priscilla, waduh, aku diusir, yang tadinya ada harta di Roma, sekarang nggak ada rumah, sampai beli lagi rumah di Korintus, uangnya habis. Saudara, mereka ini orang-orang yang Aquila dan Priscilla ini, orang yang pas-pasan, tapi dia membuka rumahnya untuk penginjilan. Dia membuka rumahnya untuk hamba-hamba Tuhan penginjil, rasul-rasul untuk ke rumahnya, pejabat-pejabat baru untuk beribadah di rumahnya. Luar biasa orang ini, berdedikasi sekali. Makanya Paulus suka tinggal bersama-sama mereka. Jadi berkat Tuhan selalu ada pada mereka, saudara. So kita lihat Roma, apa yang mereka hasilkan. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama. Ini yang mereka hasilkan. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Satu sama-sama ya. 1 2 3. Sampaikan salam dan Aquila, teman-teman dalam Kristus Yesus. Mereka kepada mereka berterima kasih, tapi juga salam juga, salam kepada saudara yang kukasihi. Ya. Saudara, kalau saudara lihat nanti mungkin saudara bosan dengan ceritanya. Saya lihat saudara, saya bisa menilai saudara bosan dengan ceritanya nanti. Makanya saudara kadang-kadang ada yang baca Alkitab, ada yang baca Alkitab, dibacakan itu bosan, tidak fokus. Tapi ternyata saudara, kesulitan tadi yang kita bosan dengar tadi, itu menghasilkan satu buah yang namanya Epenetus. Dia bertobat pertama yang dididik di rumah Aquila dan Priscilla. Kalau Aquila dan Priscilla tidak ketemu Paulus, dia tidak akan bisa memimpin anak ini. Kalau Aquila dan Priscilla tidak diperlengkapi oleh pengetahuan kerasulan dari Paulus, dia nggak akan bisa mempertobatkan orang. Dia nggak akan bisa membuka rumahnya untuk ibadah orang-orang non-Yahudi. Prosesnya panjang, saudara. Makanya hari ini banyak orang suka instan, nggak suka proses, maunya berkat. Ini nggak ada yang instan, saudara. Belajar, dipertemukan, mengerti kepekaan. Oh, ini dari Tuhan apa enggak? Itu perlu dipelajari, saudara. Saudara banyak ke gereja, bukan berarti saudara nanti semakin saudara ke gereja, semakin saudara peka akan suara Tuhan. Enggak. Semakin saudara ke gereja, berarti saudara semakin mencintai Tuhan. Kalau semakin saudara mencintai Tuhan, semakin saudara menyembah Tuhan di rumahmu. Semakin saudara berdoa di rumahmu, di pekerjaan saudara, dimanapun tempat saudara, itu namanya penyembahan. Di gereja aja masih main HP. Saudara, mohon maaf, beberapa kali saya terdistract. Saya coba tidak marah, saudara. Ada orang tidak menghormati Tuhan. Saya beberapa kali sudah ngomong sama Pak Gembala. Saya nyoba menahan marah saya. Karena orang tidak menghormati Tuhan. Bagaimana bisa diberkati kalau seperti itu? Ini waktu yang tepat saudara mendengar firman. Tapi saudara tidak mendengar firman. Kalau yang dengar puji Tuhan, kalau yang nggak dengar bertobat. Beneran. Saya beberapa kali hilang fokus karena saudara-saudara yang main HP. Mohon maaf, kalau anak-anak kecil saya bisa maklum, saya tunggu. Tapi kalau orang-orang yang main HP ini kayak seolah-olah, aduh, darah Yesus ya, tolong, tobat. Ketidakinstanan mendatangkan berkat yang luar biasa. Petobat pertama yang namanya Epenetus tadi dikatakan buah pertama dari daerah Asia yang dipimpin di rumah Aquila dan Priscilla. Oh, luar biasa, saudara. Ada lagi, saudara. Epenetus ini ditobatkan oleh Paulus, dibina oleh Aquila dan Priscilla. Ada lagi yang kedua, buahnya luar biasa, saudara. Ada yang tahu nama Apolos, saudara. Di Roma, kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Ya, kita sama-sama baca ya, saudara.
24 sampai 26. 1, 2, 3. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berhenti saudara. Alexandria saat itu adalah satu kawasan di Mesir yang dikatakan di sana itu pusat pendidikan dunia. Semua ada di sana, saudara. Kitab-kitab, apapun semua ada di sana. Itu ibu kotanya pendidikan dunia. Jadi yang dipastikan jebolan Alexandria ini pinter ngomong. Kalau saya baca itu si namanya Apolos ini, dia adalah seorang apologet yang kalau dia ngomong itu tepat semua. Tidak melayani kiri kanan, dia tepat selesai. Eksekusi. Ya. Tapi di mata Aquila dan Priscilla ini kita lihat ya. Ya orang profesional. Ayat selanjutnya dikatakan 25. Ya, telah menerima dalam jalan Tuhan. Tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes stop. Baptisan Yohanes stop. Taunya baptis air. Tapi dia nggak tahu tentang bagaimana dia dibaptis Roh Kudus. Terbatas tapi dia jalan. Ya, kita next lagi. 1, 2, 3. Ia tapi menjelaskan kepadanya jalan. Karena pertemuan Priscilla dan Aquila dengan Paulus, dia bisa membimbing orang bertobat baru dan dia bisa membimbing orang profesional. Siapa dia? Pembuat tenda. Siapa dia? Orang yang ketemu Paulus, orang yang ketemu dengan orang yang tepat. Siapa dia? Orang yang menegur Apolos saat itu. Dikatakan, kamu belum tahu ya? Kamu cuma tahu baptisan Yohanes ya, dengan air. Kamu belum tahu dibaptis Roh Kudus ya? Ada kan? Ada. Kamu tahu Paulus? Tahu. Aku 1,5 tahun sama dia. 1,5 tahun itu dia menjelaskan sama saya semua tentang baptisan Roh Kudus. Saya sudah dibaptis Roh Kudus. Semua jemaah-jemaah di sini sudah dibaptis Roh Kudus. Kamu belum tahu ya? Ayo, tak teliti satu demi satu sampai selesai. Sampai akhirnya dikatakan gitu. Dari pertemuan itu Apolos itu menjadi apologet yang ternama. Dari situ dia terkenal di mana-mana. Sampai dia itu membantah orang-orang Yahudi yang mencela Kristen. Gak bisa ngomong. Dia orang yang profesional. Pengetahuan tentang Aquila sama Priscilla tadi dia pakai juga. Malah dia belum ketemu sama Paulus. Tapi dia jadi orang yang sangat getol. Yaitu membela kekristenan. Jadi orang profesional. Bahkan Paulus menyebutkan dia di beberapa ayat seterusnya. Di Roma. Yang kita baca tadi. Paulus ini orang yang menanam. Apolos orang yang menyiram. Berarti Apolos ini menjadi satu orang yang dekat sama Paulus. Berawal dari pertemuannya dengan Priscilla dan Aquila. Jadi saudara, pertama, Tuhan hanya akan mempercayakan Apolos. Apolos ini saya bilang investasi rohani. Katakan investasi rohani. Tuhan akan mempercayakan Apolos, saudara, kepada Anda jika Anda memiliki rahim ketepatan. Karena kalau mau melahirkan, saudara harus punya rahim atau kapasitas atau pundi-pundi saudara harus tepat. Saudara, kira-kira istri saya Yuni, anak saya Tirsa mirip saya juga. Kira-kira bisa nggak saya nikah sama dia, hidup sama dia, terus ternyata anaknya sama-sama kayak Salman Khan mukanya? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Beda. Salman Khan di India kok bisa mirip Salman Khan? Nggak bisa. Saudara. Jadi itu tadi, saudara, investasi rohani seperti Apolos tadi itu dipercayakan dengan saudara. Makanya hari ini jangan main-main dengan hidup saudara. Jangan-jangan saudara tetap jadi penjahit tenda tadi. Jangan-jangan saudara tetap jadi penjual jamu mungkin. Jangan-jangan saudara tetap menjadi karyawan kantor. Jangan-jangan saudara tetap menjadi peternak lele misalnya. Tapi saudara melahirkan anak-anak yang luar biasa. Tapi lewat saudara banyak orang-orang penginjil-penginjil luar biasa. Banyak orang-orang hebat lahir dari didikan saudara. Wah, itu luar biasa investasi saudara. Jangan mengecilkan pekerjaan saudara.
Sampai hari ini saya tidak pernah menemukan Aquila serta ketemu Paulus. Setelah dia ketemu Paulus, dia jadi seorang miliarder. Gak pernah. Dia tetap menjadi pembuat tenda seperti Paulus. Tapi dia melayani dan melahirkan buah. Haleluya. Hari ini saudara, rumah Aquila itu bukan sekedar tempat tinggal, ya, tapi dia memiliki rahim yang luar biasa. Lahirnya orang percaya dan penginjil-penginjil yang biasa. Hari ini saya berdoa, pundi-pundi saudara pun demikian, menjadi lahirnya anak-anak yang luar biasa, menjadi keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan, yang diberkati, menjadi dampak bagi sekitar, memuliakan nama Tuhan. Ya, terakhir, rahim itu hati. Katakan hati, benih itu firman. Jadi saudara, hati yang ditaburi firman Allah, itulah awal pertama saudara mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, jadi jika Anda menjadi orang yang tepat, rumah Anda akan menjadi tempat di mana Epenetus dan Apolos baru, dikatakan buah-buah baru akan dilahirkan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Oke. Kita selesai. Kita berdiri sama-sama. Jadi percaya waktunya, percaya berkatnya, percaya rancangannya. Berkat Tuhan itu selalu datang kepada orang yang tepat. Jadi jadilah tepat dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita selesai, kita biasa satu ujian. Kembali lagi saya ingatkan saudara, mungkin hari ini merasa hidupku gagal, gak ada yang tepat kok Tuhan, mana? Saudara merasa bahwa loh Tuhan, keluargaku ambur-amburan gimana? Tuhan, kok seperti ini rasanya? Bertolak belakang dengan firman Allah, bertolak belakang dengan kenyataan dikatakan di Alkitab. Hidupku gini-gini aja Tuhan. Hari ini saya ajak saudara berserah sama Tuhan. Mungkin engkau masih terlalu muda rohanimu untuk membuat komitmen sama Tuhan, untuk membuat setia sama Tuhan. Mungkin engkau belum siap. Makanya berkat Tuhan selalu ditunda dalam hidup kita, karena kita belum siap. Hari ini bersiaplah, buat komitmen sama Tuhan, setia sama Tuhan, dan kita nantikan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalan. Katakan hatiku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku, kebenaran, kerajaan-Mu, katakan kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran itu bagian kami, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku, dan mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu.
Bapa dan Raja. Dengan segenap hati katakan sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. selama hidup kami Tuhan. Selama hidupku Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Bapak, pada jemaat di Efrata, Yesus. kami berdoa, Syukur. biarlah mereka menemukan waktu yang tepat Amin. dalam berkat Tuhan yang dahsyat. Amin. Hari ini yang tertunda bagimu akan dibukakan, akan disegerakan oleh Tuhan. Glory. Haleluya. Sesuatu yang masih mungkin ditahan oleh Tuhan. Yesus. Hari ini Tuhan menunggu saudara siap untuk dia dapat meluncurkan berkatnya. Dikatakan berkatnya itu seperti sungai yang tidak pernah kering, yang terus mengalir setiap orang percaya. Nah, hari ini kami berdoa Bapak, sesuatu yang bisa menunda-nunda berkat Allah tentang karakter kami yang kurang baik, semua mungkin ada satu hal karakter yang kami yang belum siap. Kami berdoa Bapak, kedewasaan rohani biarlah menjadi bagian kami. Nah, hari ini hati-hati yang keras, Haleluya. yang gak bisa mengerti rencana Tuhan, kami membatalkan segala kuasa kutuk semua di dalam nama Yesus Kristus, digantikan dengan hati yang baru, Haleluya. hati yang dulu tersakiti, Sungguh, hati yang Yesus. dulu penuh dengan kepahitan, hati yang dulu pernah kotor, semua digantikan dengan hati yang Sungguh, baru ya daripada Allahku. Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mata rohani yang belum terbuka, mata rohani yang masih tertutup, kami Ya. percaya di dalam nama Yesus dicelihkan sehingga rencana-rencana Allah nampak jelas di depan mereka. Haleluya. Sehingga hati kami dipenuhi dengan firman Allah. Kami tahu hanya Tuhan saja tempat kami berharap. Puji syukur. Haleluya Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama, kita mau katakan haleluya. Kaulah Segalanya di dalam hidupku. kerajaanmu Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, Katakan itu bagian kami itu Tuhan. bagian. Jangan mau terlewat oleh urapan Allah. Oh, Kaulah yang ku pandang. hanya Engkau Tuhan. Selama hidup Dan mengasihi Tuhan. Haleluya. mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Katakan Bapa dan Raja. Bapa dan Raja aku. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hari ini kami belajar dari kisah 3 orang yang luar biasa, di mana pertemuan mereka mengubahkan seluruh sejarah gereja, Ya. gereja dunia. Lahir petobat baru, lahir gereja baru, lahir penginjil-penginjil baru lewat mereka hari ini. Bapak, kami berdoa seperti halnya Paulus dan juga Aquila dan Priscilla, Haleluya. pertemukan kami juga dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang berkomitmen, yang masih belum menikah. Pertemukan kami semua dengan orang-orang yang tepat, Boleh yang bagimu, dewasa, Yesus. yang percaya yang terbaik disiapkan oleh Tuhan. Dan kami juga yang saat ini bekerja juga, kami berdoa, biarlah orang-orang yang tepat daripada Tuhan, yang bisa membangun hidup kami, yang bisa membuat hidup kami lebih bermakna. Datangkanlah itu Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu berkat Tuhan itu luar biasa. Nah, hari ini juga kami berdoa Bapak,
Segala apa yang hari ini kami telah dengar, Ya. biarlah menjadi rema buat hidup kami. Amin. Hamba-Mu kurang sempurna berbicara, tapi biarlah Roh Kudus sempurnakan Amin. pengertian yang baru di dalam hidup dan pikiran kami. Senantiasa kami diajar oleh firman Allah yang membawa hidup kami pada kemuliaan Allah. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah syukuri firman Allah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Berkat. Puji Tuhan, haleluya. Benaran firman Tuhan yang membuat kita jadi mengerti akan masa depan kita harus bagaimana. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan pada sore hari ini? Haleluya. Tetap terus setia, taat pada Tuhan, taat pada kebenarannya, berjalan di dalam kebenarannya. Pasti kita akan berbuah, bahkan menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Nanti pada saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan nanti sebelumnya kita akan berdoa bersama. Bu Indri memimpin doa. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus. Syukur Tuhan. Glory bagi Yesus. Puji syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Yesus. Glory Yesus. Nah, sungguh Yesus Tuhan. Ya Allah. Haleluya. Amin. Ya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sila namamu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir di Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, berikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Dengan iman katakan
baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir di bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah dan memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan iman. Seperti embun bukit Hermon mengalir bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, memberikan anugerah hidup selama. Sekali lagi dengan iman. Seperti minyak di kepala Harun dan kecanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, berikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Percaya jika kita mau taat pada Tuhan, maka berkat itu akan mengalir ke bukit Hermon sampai ke bukit Sion dalam kehidupan kita. Percaya? Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja dari koordinator ibadah dan pengumuman yang lain. Bapak Daud, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku, akan saya sampaikan jadwal ibadah rutinitas kita dalam sepekan. Semuanya berjalan sebagaimana biasanya saudaraku. Hari Minggu jam 8 pagi ada ibadah Ifrata Kids di tempat ini. Dan Minggu sore seperti yang kita lakukan sekarang jam 4 sore ada ibadah raya seperti biasa. Dan hari Selasa jam 6 sore ada ibadah doa dan penyembahan. Mari kami mengundang semuanya Bapak Ibu yang malam ini datang. Kita bersama-sama tetap dalam komitmen kita untuk kita mengiring Tuhan dengan tekun, dengan setia. Karena itu yang Tuhan minta pada hidup kita. Sebab orang yang setia sampai akhirnya, dialah yang berhak menerima mahkota kemuliaan. Itu Tuhan gak minta apa-apa dari hidup kita, hanya kesetiaan kita, saudaraku ya. Demikian juga Selasa dan hari Kamis tanggal 14 ada ibadah kenaikan Tuhan jam 5 sore di tempat ini. Sekali lagi hari Kamis tanggal 14 ada ibadah kenaikan Tuhan jam 5 sore di tempat ini. Dan juga kami menghimbau Bapak Ibu dan semuanya, barangkali yang sore ini ada yang tidak hadir, mari kita saling komunikasi, saling memberitahu bahwasanya hari Kamis nanti ada ibadah kenaikan Tuhan, supaya semuanya nanti hari Kamis bangku-bangku ini sudah tidak ada yang kosong lagi, semuanya penuh dengan jemaat Tuhan yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, kenaikan Tuhan kita rayakan, kegenapan firman Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia naik ke surga untuk ngapain? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita rayakan ini dengan penuh sukacita, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Dan juga hari Sabtu ada ibadah Youth Rising Generation di tempat ini jam 6 sore.
Mari semuanya, para muda semuanya jangan lupa untuk datang hari Sabtu, untuk kita tetap tekun dan setia dalam mengiring Tuhan tanpa ada batasan waktu lagi, bisa mengatur seperti yang hambanya sampaikan dalam firman Tuhan, mana waktu untuk berkat Tuhan, mana waktu untuk beribadah, semuanya harus diatur dengan baik, menjadi manajer waktu yang baik, sebab disitulah Tuhan akan melihat kita ini tepat atau tidak menerima berkat Tuhan, ya saudaraku. Dan yang selanjutnya ada yang seperti kita ketahui mengenai rencana pembangunan lahan parkir dan pemindahan pastori. Di depan sana sudah ada kotak untuk lahan parkir. Saudaraku yang tergerak silahkan, dan juga kita bantu dukung dalam doa, baik itu untuk jamur dan lain sebagainya, saudaraku, penjualan kaos dan sebagainya. Mari kita dukung dalam doa supaya semuanya ini bisa terwujud, terlaksana tepat pada waktunya, bukan waktu kita melainkan waktunya Tuhan. Tuhan juga sanggup sediakan para donatur yang mungkin selama ini tidak pernah kita terpikirkan, saudaraku ya. Tuhan sanggup sediakan semuanya ini bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup mengerjakan yang mungkin menurut kita gak mungkin lah gitu. Tapi kalau kita dengar cerita-cerita di luar sana, saudaraku ya, bagaimana gereja-gereja Tuhan di luar sana, Tuhan tolong dengan waktunya yang luar biasa. Bahkan Tuhan sediakan donatur yang gak pernah terpikirkan, saudaraku. Kita butuh dana itu 300 juta, kata hambanya Bapak Christopher ya, kurang lebih. Tetapi kalau Tuhan mau sediakan, itu enggak syarat 300 juta, bisa miliaran Tuhan sediakan, saudara. Saudara percaya? Haleluya. Saudaraku, dan nanti setelah ibadah saya himbau para pelayan kita langsung berdoa supaya urapan Tuhan itu masih ada, jadi kita langsung berdoa. Dan malam hari ini, sore hari ini ada beberapa juga hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan untuk kita bersama-sama beribadah dan merasakan sukacita Tuhan di tempat ini. Saya akan panggil namanya satu persatu, bisa nanti ke depan. Yang pertama saudara Yoksan Nainggolan dari Pantai Kampe. Shalom, puji Tuhan, silakan saudaraku ke depan. Yang kedua saudara Jeremias Sima Marta dari Jakarta. Shalom. Dan juga saudara Billy dari Jakarta. Shalom saudara Billy. Semuanya bisa tampil ke depan. Dan juga saya undang Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk menyampaikan cindera mata bagi saudara kita yang terkasih. Mewakili seluruh jemaat GBI Efrata, saya bersyukur untuk bapak-bapak bisa beribadah dengan kita. Jadi kalau pas tetap di Banyuwangi atau singgah di Banyuwangi, ingat GBI Efrata, ibadah bersama-sama, karena kita bagian dari tubuh Kristus. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Shalom semuanya. Halo. Ya, terima kasih untuk sore ini bisa dipersilakan untuk ibadah di sini. Puji Tuhan, puji syukur bagi saya. Itu aja Pak Pendeta. Silakan. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Ini saya bilang ya, saya sebetulnya bukan di sini tinggalnya. Saya ada pekerjaan berdua dengan Bapak Billy ini di daerah Kalipuro. Mungkin ada yang tahu itu terkait trafo yang mungkin lagi viral sekarang. Saya di sini beberapa lama, dari tanggal 24 Maret sampai sekarang. Saya ini jemaat HKBP. Saya orang Batak. Oke, saya gereja di HKBP Banyuwangi. Sebelumnya sampai detik ini. Cuman entah kenapa saya tergerak ke sini, saya ajak. Nah, ini saya bilang, ke gereja sana yuk, ada Banyuwangi. Minggu kemarin aku datang ke sini jam 9. Minggu kemarin pagi, saya nggak tahu jadwal, saya tidak lihat sosmed, tapi hanya mencari tahu aja. Saya muter-muter, saya lihat gereja di mana sih di sini selain HKBP. Ya, saya ketemu, saya di depan itu, saya tanya bapak warung yang di depan,
Itu udah mulai Pak, udah jam 8, tapi saya nggak tahu jam apa itu ya, kegiatan apa. Lalu saya tanya, ada lagi nggak ibadah yang sore? Biasanya sore jam 4 atau jam 5, saya nggak tahu, kata bapak di depan itu. Akhirnya saya cek lah tadi di Instagram, dapat jadwalnya hari Selasa. Terima kasih tadi untuk yang khotbah Pak Christopher Theodorius ya. Yes, saya punya anak namanya Theodor. Enggak apa, saya nggak tahu itu nama mas istri saya ngasih nama itu, namanya Theodor. Jadi saya jadi kayak chemistry-nya mungkin dapat ya, walaupun beda-beda dikit. Tapi terima kasih, sangat terberkati. Mungkin itu ada kepikiran saya ya. Orang yang tepat di saat yang tepat itu mungkin ada pas di khotbahnya ya, mungkin di saya ya. Terima kasih, chemistry-nya dapat, terberkati banget. Saya merasa saya nggak tahu berapa lama di sini, saya nggak tahu ya, tergantung nanti pekerjaan saya selesai, kami akan kembali ke Jakarta. Tapi ini saya ingat banget di sini ada chemistry-nya. Terima kasih Pak. Terima kasih, salam semua. Sebenarnya kita ini rekan kerja sama dengan Pak Togi. Kita juga mau Stravo ya. Kita sudah berapa lama, memang saya kebetulan kalau di Jakarta sering ke gereja GB gitu. Walaupun saya orang Batak juga, saya Manduru. Belakangan ini di Banyuwangi selalu diajak ke HKBP. Bapak saya hanya sekali ikut. Saya bilang aja, ganti gereja kita dulu. Ya udah cari. Akhirnya dapat di GBI Jakarta. Ya, puji Tuhan di sini baik sambutannya, pendeta juga bagus. Walaupun agak tegas-tegas sedikit ya. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bantu doakan supaya pekerjaan kita supaya cepat selesai. Karena kebetulan ada kendala, maka kita agak lama di sini. Kita izin mungkin ada kendala sedikit, jadi kita butuh waktu yang agak lama. Kalau selesai izinnya kita akan cepat menyelesaikan dan kita akan kembali ke Jakarta. Tapi sepertinya untuk belakang ini tidak ya, mungkin seminggu 2 minggu masih kerja di sini lagi. Terima kasih. Sekarang kita dengan Tuhan. Jadi bertiga ini dari Batak. Jadi kita harus ada salam. Horosbah. Wah, puji Tuhan. Ada puji Tuhan, di sini kita dari Ibu Efrata memberikan kenang-kenangan. Dia bilang kenang-kenangan ini tidak hanya kenang-kenangan, tapi melekat dalam hati. Ya. Setiap ke Banyuwangi pasti ingat Efrata. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan di tempat ini jam 5 sore. Demikian saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada worship leader. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kita bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi kita berikan hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara puji Dia, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, oh Yesus, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan iman katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, oh Tuhanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sekali lagi katakan, sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu, mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Allah yang terbesar, bahkan tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Amin. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyediakan tempat bagi kami di kerajaan-Mu yang kudus ya Tuhan. Amin. Dan sebentar kami akan memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dengan kenaikan-Mu Tuhan, kami mendapatkan tempat di kerajaan-Mu ya Amin. Bapa. Dan Makasih. kami percaya ibadah kami pada sore hari ini, ibadah yang Kau Puji berkati ya syukur. Tuhan. Terima kasih. Seluruh Amin. jemaat diberkati, Amin. seluruh yang terlibat dalam melayani Tuhan pada sore hari ini Haleluya. diberkati oleh Tuhan, dan Amin. gereja Tuhan diberkati. Amin. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi program gereja yaitu pembangunan lahan parkir ya Bapa, mungkin secara manusia terlalu besar, Ya. tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Amin. Bapa. Yes. Karena Engkau Allah penyedia Besar. kami, Allah Jehovah Jireh, Lebih besar. sehingga segala sesuatu Haleluya. yang mustahil bagi manusia Amin. tidak mustahil bagi Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus, Yesus. pembangunan lahan parkir terjadi dan Amin. akan jadi dalam nama Tuhan Yesus dan Nama waktu Yesus. daripada Engkau. Terima kasih Bapak, hamba berdoa saat ini bagi jemaat yang sakit, yang percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama yang Yesus. lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang Nama lemah kami percaya Tuhan mendapatkan Kuat. suatu kekuatan daripada Engkau. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sudah beribadah pada saat ini bersama kami Tuhan. Ya. Kami percaya mungkin pekerjaan yang di Kalipuro Tuhan ada kendala apapun, kami percaya Engkau menyertai ya Amin. Bapa. Segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar sehingga semuanya
kehendak-Mu yang terjadi, maupun yang ada di kampe ya Bapak, kami percaya oh Tuhan, pekerjaan Tuhan hamba-Mu di sana juga diberi kelancaran ya Tuhan, sehingga apa yang dipekerjakan Tuhan memberkati semuanya, dan kami semua jemaat Tuhan diberkati pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang berpisah satu sama lainnya Tuhan Yesus. Bungkus kami di kuasa darah-Mu, dijauh dari kuasa kecelakaan maut apapun ya Bapa. Yang berjalan kaki, yang berkendara, semuanya di dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Haleluya. Sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, sehingga di hari-hari mendatang kami dapat kembali ke tempat ini dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kami Yesus. tutup ibadah pada sore hari ini dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, dan bersama Roh Kudus yang berada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan pulanglah di dalam nama sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Dan selamanya, sekarang dan selamanya. Sampai jumpa di hari-hari ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Di depan ada tip kreatif dari Youth Racing Generation. Jangan dilihat, tapi dibeli dan dinikmati. Tuhan Yesus memberkati.